apa diminum? Harta yang seharusnya jadi berkah seringkali malah jadi sumber perpecahan. Ikatan keluarga yang kuat bisa hancur karena nafsu dan ketamakan. Islam memberikan pedoman jelas untuk mencegah hal ini. Ajaran Islam menekankan pondasi hidup adalah takwa kepada Allah. Menjaga silaturahmi adalah kewajiban utama, bahkan di atas urusan harta. Allah memberikan aturan ketat untuk melindungi pada kaum-kaum yang paling rentan, yaitu anak yatim. Harta mereka adalah amanah, bukan kesempatan untuk memakannya secara zalim. Memakan uang anak yatim adalah dosa besar, yang diibaratkan seperti menelan apu neraka. Begitu pula dengan warisan. Islam mengatur pembagiannya secara adil untuk laki-laki dan perempuan, memastikan tidak ada yang dizolimi. Tujuannya adalah agar harta menjadi alat untuk menguatkan, bukan memutus hubungan keluarga. Pada akhirnya, harta hanyalah titipan dan ujian. Jangan biarkan titipan itu merusak iman kita dan memutuskan tali persaudaraan. Gunakan harta untuk kebaikan agar ia menjadi berkah di dunia dan pahala di akhirat. Lalu bagaimana mengelola harta menurut ajaran Islam? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Pak. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dipertemukan ya dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu. Ya. Pak, ada nggak orang yang pernah kita lihat berantem sampai putus hubungan kekeluargaan gara-gara warisan? Mana orangnya? Gara-gara harta warisan yang tadinya adik kakak hubungannya baik jadi nggak baik-baik. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gara-gara yang tadinya sebuah pernikahan yang baik, begitu bercerai, ribut gara-gara harta gono gini. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kenceng banget ngomong adanya ada. Harta itu seharusnya memberikan keberkahan buat kita semua. Bahkan kalaupun sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tetap ada aturannya di dalam Islam. Termasuk juga harta yang namanya harta warisan. Nah, jangan sampai gara-gara harta warisan putus hubungan kakak sama adik. Karena yang namanya hubungan pernikahan mungkin ada istilah namanya mantan suami, mantan istri. Betul apa betul? Ada nggak istilahnya mantan adik gua? Mantan kakak gua ada nggak? Nggak ada. Yang namanya hubungan darah tetap kental. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam. Yang tentunya yang akan jadi rujukan adalah surah An-Nisa, ayatnya yang pertama di segmen pertama ini ayat 1 hingga ayat 3. Bersama dengan nuru kita sudah hadir
guru kita Al Ustadz Al Mukarram Abi Amir Faisal. Untuk itu kepada Abi Amir kami silakan. Silakan Abi. Fadhol. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, sehat? Alhamdulillah. Pak, semangat? Masya Allah, hari ini hampir seimbang. Ya, bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya juga banyak. Berarti kalau hadir ke pengajian ini, kiamat masih lama. Ya. Karena kadang-kadang ya Bang David ya, di sebuah masjid kita ngisi pengajian, bapak-bapaknya 3, ibu-ibunya ratusan, Masya Allah. 1:50. Berarti kalau 1:50 berarti kiamat sudah dekat. Alhamdulillah. Di sini masih jauh. Masya Allah. Jadi gini, kita akan bahas surah An-Nisa. An-Nisa apa artinya Bu? Perempuan. Di dalam Al-Quran ada enggak surah Ar-Rijal Pak? Ada. Enggak ada. Ar-Rijal apa artinya Pak? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Kenapa kok An-Nisa? Karena kaum perempuan adalah titipan Allah bagi kaum laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin. Ar-Rijal qawwamun 'alan nisa. Maka laki-laki nggak perlu diangkat-angkat karena sudah punya derajat sendiri. Tapi kalau perempuan harus dijaga, ya Bu? Ya. Dilindungi, betul? Ya, jangan sampai kurang belanjaannya. Betul Bu? Betul. Tuh Pak, betul. Ya, Masya Allah. Nah, surah An-Nisa secara keseluruhan membahas tentang kewajiban kita berbuat adil. Dan adil itu dikatakan adil kalau berpihak kepada yang lemah. Kaum perempuan adalah titipan Allah, makhluk khusus. Karena dia punya kelemahan. Yang kalau dibanding laki-laki, dia tidak sekuat laki-laki. Namun dari segi perasaan, dari segi ketangguhan, kaum perempuan lebih tangguh. Namun dari segi kemampuan, akal memang lebih diberikan kepada laki-laki. Karena itu dalam Islam, kaum perempuan tidak diberi tanggung jawab mencari nafkah. Dari sejak lahir sampai wafat, ibu nggak punya kewajiban mencari nafkah. Ibu lahir, nafkahnya ditanggung oleh ayah. Ibu menikah, nafkahnya ditanggung oleh suami. Suami meninggal, nafkahnya ditanggung oleh anak yang laki-laki. Karenanya dalam hukum waris, kaum laki-laki punya hak waris 2 kali lipat daripada perempuan. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Karena laki-laki punya tanggung jawab. Nah, inilah rahasia surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini dia khusus untuk kaum perempuan. Bahwa kalau kamu ingin berbuat adil, pastikan bahwa kamu tidak pernah mendolimi yang lemah. Jagalah mereka, kaum perempuan. Nah, dalam surah An-Nisa ini dibuka ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ada beberapa istilah di sini. Di ayat pertama ada tentang pernikahan. Tapi ayat pernikahan ini dibuka oleh Allah dengan kata takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nih,
perhatikan, dibuka dengan kata takwa. Bahwa dalam pernikahan hendaklah diniatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bertakwa kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan laki dan perempuan. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Asalnya Allah menciptakan satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini maksud ayat min nafsin wahidah. Dari Nabi Adam kemudian Allah ambil sebagian tulang rusuknya dijadikan ibunda Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha. Maka berpasang-pasangan inilah kemudian yang menyebabkan timbulnya keturunan-keturunan. Wa bassa minhuma rijalan katsirau wa nisaa. Dan keturunan ini bisa berupa laki-laki, bisa perempuan-perempuan. Rijalan katsirau wa nisaa. Nah, dalam konteks ini bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai suami mendolimi istri. Jangan sampai ayah ibu mendolimi anak. Jangan sampai istri mendolimi suami. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kenapa? Karena kita semua nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa kadang-kadang menipu makhluk. Tapi kalau Allah enggak mungkin bisa ditipu. Innallaha kana alaikum raqiba. Innallaha kana alaikum raqiba. Raqib artinya Allah mengontrol, memantau, melihat apa yang telah kita kerjakan selama ini. Apakah ada kezaliman, apakah ada penyiksaan, semua itu ada hukumannya di alam akhirat nanti. Namun dalam pernikahan kadang terjadi sebuah musibah. Tiba-tiba sang suami meninggal dunia. Di sini ada konteks yang namanya anak yatim. Dan seringkali dulu di zaman orang Arab dahulu, mereka kalau ada anak yatim suka dizolimi. Terutama kalau anak yatimnya kaya, anak yatim diambil, hartanya dikuasai. Lalu dia bersenang-senang dengan harta anak yatim. Setelah itu kadang-kadang dia suka menikahi anak yatim tidak diberi mahar. Makanya khusus untuk anak yatim Allah beri peringatan. Wa atul yatama amwalahum. Kata Allah, ingat, harta anak yatim jangan kamu kuasai. Berikan kepada mereka. Yatim ini bu, pak, yatim dikatakan yatim selama belum baligh. Kalau sudah balik, dia bukan yatim lagi. Tahta sinil bulu, begitu tafsirnya. Nah, makanya mereka selama belum balik, berikan harta mereka. Wala tatabaddul khabitha bit-thayyib. Dulu kebiasaan orang Arab, kalau punya anak yatim, yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dikasih ke anak yatimnya. Yang baik dikatakan at-thayyib, yang buruk dikatakan al-khabith. Kata Allah, wala tatabaddul khabith bit-thayyib. Jangan kamu tukar. Kamu ambil yang baik, kamu kasih ke anak yatim yang buruk. Lalu kemudian ada juga orang Arab dulu, mereka mencampur aduk yang enak-enak dimakan untuk yang menanggung anak yatim. Tapi anak yatim dikasih yang buruk-buruk. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kau campur aduk. Pisahkan harta anak yatim, harta kamu, harta kamu, kata Allah. Innahu kana huban kabira. Kalau kau melakukan itu dosa besar. Setelah itu ada kejadian. Banyak orang Arab dahulu, mereka menikahi anak yatim dan tidak diberi mahar. Makanya Allah memberikan nasihat. Untuk konteks anak yatim ini, kamu jangan main-main. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan di sini bahwa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, kalau kamu ingin berbuat adil, kamu tidak takut zalim, silahkan kau menikahi dengan mereka. Anak yatim silahkan, tapi jangan dizalimi. Tapi kalau kamu mau berbuat zalim,
jangan coba-coba menikahi mereka. Silahkan kamu menikah yang lain saja. Dari perempuan yang lain saja. Terserah mau 2, 3, 4. Tapi kata Allah, ingat judul utama surah An-Nisa tentang berbuat adil. Makanya ayat tentang poligami ada hubungannya dengan masalah berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil, jangan menikah banyak, cukup satu saja kata Allah. Au ma malakat aimanukum, atau kamu cukup satu dari hamba sahaya kamu yang kamu punya. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu cara supaya kamu tidak berbuat dolim. Jadi intinya, Pak, halo, Pak, jangan yang diingat poligaminya. Yang dipikir poligaminya melulu. Ingat adilnya bisa enggak? Kalau tidak bisa berbuat adil, dan kalau dengan poligami akan berbuat zalim, jangan coba-coba poligami. Kok di sini yang nyaring? Bapak? Oh, diem aja, Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Bu. Pak. Begitu masuk ayat ketiga, ibu-ibu langsung lihat ini ngomongnya apa nih Abi nih. Jadi konteksnya tadi adalah bicara mengenai ya berbuat adil ya, bahkan tidak boleh kita mengambil harta anak yatim ya, saking khawatir ini, saking tingginya kehati-hatian, jangan sampai. Tapi kalau kamu memang mau nikahin ya, kamu nggak sanggup berlaku adil, kata Allah cukup satu aja gitu ya Bu. Bu, senyum dia, kok cukup satu aja gitu dong ngomongnya. Yang mau nanya siapa nih, angkat tangannya silakan. Oke silakan Ibu. Ya mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Ustadz, perkenalkan nama saya Dewi Solifah dari Majelis Taklim Al-Ummahat Harapan Indah. Ya silakan Ibu. Apakah anak sambung berhak menerima harta waris Ustadz? Sekian pertanyaan saya, atas pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, maaf, anak sambungnya dari mana? Dari ibu apa dari suami? Dari ibu dan dari ibu pastinya. Dari istri ya maksudnya. Ya. Si istri sebelumnya udah bawa anak ya. Terus kalau si suaminya yang baru ini meninggal, anak sambungnya dapat hak waris nggak dari suami yang baru gitu ya Bu ya? Ya. Ya baik gitu. Silakan Abi Fadl. Ya, menarik sekali. Mengapa dalam surah An-Nisa dimulai pembicaraan tentang pernikahan, keluarga. Setelah itu baru ada pembahasan mengenai harta warisan. Bahwa harta warisan hanya yang ada hubungannya dengan nasab. Kalau tidak ada hubungannya dengan nasab, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Anak sambung, dia adalah anak yang nasabnya kepada suami yang lain. Nah, misalnya seorang ibu membawa anak. Suami sebelumnya sudah meninggal atau ditalak. Lalu dia menikah lagi. Begitu Bu ya? Lalu dia dengan anak itu, tiba-tiba suami yang baru ini meninggal dunia. Apakah anak yang dibawa oleh ibu ini dari suami yang lain dapat warisan dari ayah yang barusan meninggal dunia ini? Tidak, karena tidak ada hubungan nasab. Dia hanya dapat harta warisan dari ibunya. Kalau ibu yang melahirkannya dia meninggal dunia dan ibu punya harta di situ, maka dia dapat hak waris dari ibu yang mengandungnya. Itu pengertiannya. Gitu ya, gitu ya Bu ya, paham ya Bu ya? Paham ya? Oke baik Pak. Bu. Jadi yang namanya hak waris ya, itu turunnya yang hubungan nasabnya langsung. Ya, dari benar. bapak ke anak, begitu ya? Benar, ya. Kandung ya, maksudnya gitu ya, bapak kandung. Jadi walaupun sudah bercerai misalnya suami dan istri, ya si anak ini tetap punya hak dari bapaknya. Ya, kan Dari gitu? bapak yang Ya, bapak kandungnya. bapak kandungnya. Ya, walaupun ibu dengan suami sudah bercerai, anak ibu yang ikut sama ibu misalnya itu tetap punya hak dari suami ibu yang dulu. Nah, tapi kalau ibu nikah lagi, anak ibu nggak dapat hak dari suami yang baru gitu ya, Bu ya? Disinilah mengapa dalam Islam
dikatakan bahwa ar-rijal qawwamuna Muna ala nisa. bahwa laki-lakilah yang memimpin, karena ternyata semua garis nasab hubungannya dengan ayah. Karena itu jika ayah berpoligami, dia punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4, Ya. maka semua anak ini anak kandung. Karena apa? Ayahnya satu. Dan ini disebut anak kandung semuanya. Dan ini dapat warisan dari sang ayah yang meninggal dunia dan meninggalkan semua anak ini. Oke. Itulah pentingnya nasab dalam Islam. Baik, Abi, sekarang pertanyaannya. Maaf ya, ini tapi Abi boleh jawab atau juga mungkin banyak pertanyaan juga dari pemirsa yang juga pengen tahu jawabannya. Jika seorang laki-laki menikah, istrinya ada 3 atau 4, ya. Pada saat suami ini meninggal, si laki-lakinya meninggal, dia punya 4 istri dan setiap istri punya anak. Nah, anaknya ini dapat hartanya dari masing-masing ibu dan suaminya, artinya setiap ini kan punya 4 rumah tangga. Iya. Apakah dibagi dari masing-masing rumah tangganya atau dari istri yang pertama dibagi rata, istri kedua dibagi rata, istri ketiga dibagi rata, termasuk istri keempat dibagi rata hartanya? Gitu, tapi nanti jawabnya Abi. Oke. Seru kan, penasaran? Saya juga penasaran soalnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.